Menariknya, cikal bakal pelaku utama pembuat sepatu KW adalah, loh kok bisa? Ada permainan dong di balik semua ini? Who knows? Bismillahirrahmanirrahim. Kenalin, aku Oki dari Shoe Workshop. Cina nggak pernah produksi sepatu KW. Terus, yang selama ini kita lihat itu buatan mana? Secara eksplisit, pemerintah Cina emang nggak pernah menghalalkan industri dengan model plagiarisme. Tapi dari kebijakan yang mereka buat, sebenarnya emang ada sih sedikit celah untuk memarakkan industri barang KW ini. Terutama di provinsi Xinjiang. Di tahun 80-an, brand besar kayak Nike dan Adidas mulai masuk nih ke Taiwan, yang pada saat itu belum jadi wilayah otonomi Cina seperti sekarang, dan menjadikannya basis produksi terbesar mereka untuk pasar internasional. Ini disebabkan karena upah buruh di sana yang masih sangat rendah. Sampai puluhan tahun berlalu, ekonomi Taiwan terus meroket, sehingga upah buruh naik berkali-kali lipat. Kondisi itu yang membuat brand-brand tadi harus merelokasi pabrik mereka ke tempat lain di Cina. Salah satu pilihannya ada di Putian, masih di provinsi Xinjiang. Relokasi ini cukup masuk akal, mengingat awalnya upah buruh di sana masih cukup rendah. Bertahun-tahun berjalan, kita sekarang bisa tebak apa yang bakal terjadi. Ya, sama seperti saat di Taiwan. Ekonomi yang meroket membuat upah buruh pun terus-terusan naik. Terus, kenapa tiba-tiba malah produksi sepatu KW? Nah, ini awal dari itu semua. Setelah minggat dari Putian, brand-brand besar mulai memasuki Asia Tenggara. Salah satunya adalah Vietnam. Sebagai perbandingan, pada tahun 2001, upah buruh di Vietnam adalah $24 per bulan. Sementara di Fujian itu $54 per bulannya. Gimana nggak pindah kan? Setelah brand-brand besar itu pergi, barulah Putian dan Fujian mulai memproduksi sepatu KW. Mereka kan bisa buat sepatu yang asli, kenapa malah produksi yang KW? Jawabannya ya karena di sana udah nggak ada Nike, Adidas, dan komplotannya lagi. Setelah puluhan tahun merasakan manisnya ditumpangi brand-brand tadi, jelas masyarakat nggak mau dong tiba-tiba melepaskan mata pencaharian mereka di industri sepatu. Menariknya, cikal bakal pelaku utama pembuat sepatu KW adalah orang Cina itu sendiri yang jeli melihat celah di pasar kelas bawah bahkan menengah. Ini kan genius to the max ya, berani ambil kesempatan walau cukup beresiko. Entah di Cina atau di seluruh dunia sekalipun, sangat banyak gitu orang-orang yang pengen punya sepatu keren tapi belum mampu buat belinya. Kita ambil contoh kasus, Air Jordan 13 original. Biasanya dijual seharga $400-an, sedangkan KW supernya cuma $100-an aja. Tapi kalau dilihat-lihat, kualitas KW-nya sangat mampu menipu mata. Bukan cuma dari desain aja, tapi dari segi bahan yang dipakai juga hampir susah buat dibedain. Tahu gak, kalau sepatu KW yang mereka buat itu cuma butuh waktu 2 minggu untuk ada di pasaran sejak artikel aslinya dirilis. Dan anehnya, pernah gitu ada kejadian kasus sepatu KW-nya justru udah ada di pasaran sebelum yang aslinya dirilis. Kan aneh ya? Loh kok bisa? Ada permainan dong di balik semua ini? Who knows? Karena biarpun sudah ditinggalkan, nyatanya di Cina masih banyak pabrik OEM atau Original Equipment Manufacture. Tahu lah ya OEM itu apa? Jadi aku nggak perlu ngejelasin. By the way, setelah dipikir-pikir, kalian penasaran gak sih? Gimana metode jiplak yang mereka pakai sampai bisa ngasilin produk yang benar-benar identik dan menipu mata pembeli? Sebenarnya cukup sederhana. Mereka cuma perlu beli 2 pasang sepatu yang original, 1 buat dibongkar dan dipelajari konstruksi dan materialnya, dan 1 pasangnya lagi dijadiin pembanding buat tiruannya. Jadi mereka cuma butuh 2 pasang buat ngehasilin cuan. Oke nggak tuh? Sekitar 5-10 tahun lalu, pasar lokal kita pernah dibanjiri sepatu-sepatu KW dari Cina dan Vietnam. Dan ternyata peminatnya sangat banyak. Ya, tipikal market menengah ke bawah banget lah. Yang penting gaya, masalah kualitas nomor sekian. 10 tahun berlalu dan semakin banyak sepatu KW di dunia, ilmu tentang sepatu perkawean pun makin banyak beredar. Sampai-sampai anak SMP di Cina pun belajar mengenal legit fake sebelum belanja barangnya. Kembali ke provinsi Xinjiang, kota Putian dan Fujian pun terpisah menjadi identitas yang berbeda. Putian kini sudah dikenal menjadi ibu kotanya perkawian duniawi,
Bahkan seluruh dunia mengakuinya, yang mana menjadi penggerak ekonomi utama di sana. Sementara di Fujian telah berkembang brand-brand lokal yang tentunya telah banyak belajar dari para tamunya dulu. Sebut aja Anta dan 361 Degree. Kesimpulan dari aku, jangan ngaku-ngaku deh beli barang ori kalau ternyata KW. Soalnya bedainnya susah. Kalau ada informasi yang kurang valid atau kamu mau kasih informasi menarik soal sepatu KW dari Cina, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini untuk berlangganan dan nyalakan tombol notifikasi biar kamu gak ketinggalan info terbaru dari Shoe Workshop. Aku Oki mohon pamit undur diri. Adios, sepatu KW Pasar Lilin.